Suki tanpa bondo, dikdaya tanpa aji. Terima mawi pasrah, sepi pamrih, tepi ajri. Oh, aku yakin punya keyakinan dan bisa dicek bahwa sebetulnya Abah Lutfi Yahya itu gak pengen dan gak akan mau jadi one team press. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Jati Sumonegoro. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat familiar, sangat kondang dan kesana kesini di stasiun televisi ya Mbah. Ada hari ini kita kedatangan tamu Mbah Sujiwo Tejo. Iya. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbah untuk hari ini Mbah? Ya, tadi ketemu Abah Lutfi Yahya. Oke. Sibuk apa Mbah dekat-dekat ini Mbah? Kesana kesini? Ya, kesana sini. Kayak sebelum-sebelumnya. Oke. Mbah Sujiwo Tejo ini terkenal dengan gayanya yang nyentrik, tak lepas dari sarung batik, terus juga pakaian yang ala-ala cowboy dengan jaket parka kayak gitu. Inspirasi pakaian kayak gini tuh gimana Mbah? Panjenengan itu? Atau senyamannya aja kalau berpakaian? Atau senyamannya aja, dan kebetulan yang pas nyaman ya sarung. Sarung. Jadi, fashion itu apa ya? Fashion itu kan berarti senyamannya. Kalau mode itu style, itu gaya-gayaan. Jadi tiba-tiba 20 tahun lebih yang lalu itu aku coba sarungan kemana-mana. Kayaknya lebih pas untuk tropis. Sarungan. Iklim-iklim di Indonesia kayak gitu. Karena lembab, tropis itu panas dan udaranya lembab, udah jamuran di selangkangan itu kan, iya kan, karena kalau kita nyimpen buku aja cepet bercak-bercak. Jadi buku di luar itu rata-rata lebih awet daripada buku perpustakaan kita. Pasti ada bercak-bercak kuning atau karena lembab. Nah dari situ aku pakai sarung. Terus dibilang aneh-aneh atau nyentrik, ya nggak apa-apa gitu. Oh, topi koboi ini ya karena tiba-tiba pakai ini mataku terlindung dari sinar matahari. Ya matahari apa, jadi enak aja. Kenapa aku nggak pakai topi yang lain? Waktu aku nyanyi di Australia, nyanyi lagu di Australia, pentas apa itu, lupa aku tahun berapa itu, 2010-an. Ada bule yang suka, dan bule itu kalau suka kan nggak cuma tepuk tangan tapi konkret itu ngasih. Nah dia ngasih topinya itu. Nah sejak itu aku pakai topi. Wah, menarik sekali. Ya, walaupun di stasiun TV manapun Mbah Sujiwo Tejo tetap lekat dengan sarung batik, topi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah Mbah, masuk ke pembahasan tema hari ini Mbah tentang nguri-nguri budaya. Di usia seumuran saya Mbah ya, budaya itu nampaknya kayak menjadi yang kolot ataupun yang kurang estetik kalau kita ikuti sih Mbah. Kalau menurut Mbah Sujiwo Tejo sendiri, budaya itu bagaimana sih Mbah untuk kita kaula muda biar bisa beradaptasi dengan budaya yang sebenarnya kayak gitu loh? Ya budaya itu kan kebiasaan. Kalau pertanyaan budaya itu gimana, setiap orang pasti nggak pernah lepas dari kebiasaan. Setiap orang punya kebudayaan. Anak-anak sekarang misalnya nggak ngomong apa gitu ya, sikat atau apa gitu, tapi gas atau apa, ayo gas. Nah setiap zaman punya kebudayaannya sendiri. Jadi nggak mungkin kita meninggalkan kebudayaan. Gini Mbak, soalnya kalau zaman sekarang nih anak muda kalau dibilang 2021 kayak gini, kalau dia disebut orang yang berbudaya kayak gitu, mindset yang mereka tanam itu kolot, kejawen dan lain sebagainya kayak gitulah. Maksud saya framingnya itu di budaya Jawa. Nah masuk di budaya Jawa sendiri, sebenarnya kita bisa nggak sih Mbah nguri-nguri budaya Jawa itu sebagai anak muda dengan zaman yang katanya era-era modernisasi dan lain sebagainya kayak gitu Mbah? Sebetulnya aku menjawab itu dengan karya-karya, entah itu di buku, entah itu di cara berpakaian. Aku sudah menjawab itu semuanya gitu. Apakah
berbudaya dalam tanda petik berbudaya lama itu kolot. Ya kamu lihat aja sekarang, apakah aku kelihatan kolot begini dengan begini? Iya. Apakah aku dengan lagu-laguku misalnya ada lagu-lagu yang saya suki tanpa bondo, diktoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih, tepi aji. Itu anak-anak mudanya ini. Iya. Dari hadraan sama sering-sering dapat laporan dari hadra, dangdut, campur sari sampai yang jazz sampai bawah ini itu gimana itu? Fenomena Didi Kempot gimana juga dengan ambiarnya itu apa generasi ambiar apa namanya? Sobat Ambiar. Sobat Ambiar. Gimana itu? Ya. Semua orang nyanyi, orang Papua, orang tempe itu juga budaya lama, banyak masih nggak mungkin lah nggak suka tempe lah, nggak mungkin lah nggak suka tahu gejrot. Cuman masalah pembiasaan aja, cuman kalau kesenian lama nggak suka tapi masih suka tahu gejrot, masih suka sambal mata, atau masih suka sambal bawang, atau masih suka kalau saya di Madura itu punya lombok, garam cabai, itu sampai sekarang masih diminati tuh walaupun dia nggak suka gamelan, atau tinggal sekarang menggeser bagaimana mereka juga mulai melirik gamelan, karena tahu gejrot masih banyak itu milenial yang makan tahu gejrot di pinggir jalan gitu ya. Nah sekarang tinggal membuat mereka juga mau makan, mau mendengarkan musik-musik Cirebon, nggak cuma tahu gejrotnya, karena wayang-wayang Cirebon juga asik. Jawa itu Ponokawan ada 4, Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Cirebon itu 9 kalau jumlah wali songo. Jadi macam-macam. Bali 2 Ponokawannya, Madura, Semar sama Bagong kalau nggak salah. Jadi arsitektur aja juga macam-macam. Arsitektur Toraja, arsitektur Batak, arsitektur Jawa apalagi. Jawa ada di Limasan, Joglo. Makanan apalagi bahkan ada kepercayaan di Jawa itu kita nggak boleh ngebangun rumah makan, ruang tamu, ruang makan di Jawa itu arsitektur Jawa nggak pernah menggarap. Yang digarap adalah pendopo, artinya ruang makan nggak perlu digarap, artinya kalau kamu punya duit dan makan enak, undanglah tetanggamu, kira-kira gitu. Rumah-rumah Jawa zaman dulu tuh ruang makan nggak pernah dibangun, nggak ada furniture untuk meja makan, nggak ada. Nah itu kan bisa dikembangkan, bagus juga. Oh berarti kalau kita makan biasa aja, tapi kalau mau sedang makan enak, undang tetangga, undang temen, diundang. Kira-kira gitu. Oke, baik. Tapi gini Mbah, masuk pertanyaan lain nih, sosok Abah Lutfi. Menurut Mbah Sujiwosedoyo sendiri, dengan beliau yang saya tahu ya juga nguri-nguri kebudayaan Jawa, terus juga wawasan kebangsaan beliau sangat tinggi kayak gitu. Menurut Mbah Sujiwosedoyo sendiri, Abah Lutfi bagaimana sih Mbah dari kacamata panjenengan soal Abah Lutfi itu nguri-nguri budaya dan wawasan kebangsaan itu? Ya aku pikir kalau nggak demi keutuhan di Nusantara ini, aku yakin punya keyakinan dan bisa dicek bahwa sebetulnya Abah Lutfi Yahya itu nggak pengen dan nggak akan mau jadi one team press, malah ngeribetin. Tapi ya pasti. Dan tadi pesannya ke aku adalah udahlah nggak usah aja mikirin politik sekarang, mikirin kebudayaan, karena politik itu bisa pagi A sore B gitu. Jadi ya udah kita kerjain kebudayaan, dan beliau berpesan tentang mari kita renovasi lagi cara berpikir orang tentang salah satu simbol di tanah Jawa, yaitu Ratu Kalinyamat. Yang sekarang beredar adalah tentang tapa telanjangnya itu, padahal dia pemimpin poros maritim. Abah Lutfi tadi pesan itu, walaupun tidak gampang membalik image masyarakat yang udah hampir 5 abad di ini bahwa bertapa telanjang. Ratu Kalinyamat itu tapa telanjang, padahal menurut Habib itu bahasa Sanepo, bahasa kiasan, bukan berarti tapa telanjang. Artinya itu zuhud, meninggalkan
duniawi yang iya, sebagainya. gitu. Oke. Jadi sosok Abah Lutfi yang aku kenal sebetulnya lebih ke seorang budayawan sih, saya kira, Oke. daripada walaupun yang datang orang-orang politik juga, Pak. Ya, Oke, Oke. ya, siap. Makasih. ya. Cukup menarik pembahasan yang singkat ini, cukup dalam sekali pemanaannya bahwa nguri-nguri budaya anak muda itu kita beriringan terus sampai kapanpun bahwa budaya bakal melekat dengan kita. Itu saja yang dapat kita bahas ya Mbah Ya. dengan waktu singkat ini. Terima kasih Mbah Sujiwo Ya, Tejo sama-sama. sudah berkenan hadir di studio Jati Sumonegoro Mbah. Oke. Apa ini singkatan apa ini? Jati Sumonegoro ini majelis Mbah dari putra Habib Lutfi. Oh, Habib Hussein kayak Iya. gitu. Doain Mbah ya biar lancar terus Iya, dari Jati Sumonegoro ini Iya, keberkahan doa. dari Tuhan. Rahayu Mbah. Rayu. Rahayu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.